kesehatan David Latubahira, korban penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi, anak pejabat Dirjen Pajak, disebut semakin membaik. Bahkan dia kini tidak lagi mengenakan alat bantu pernafasan atau ventilator. Keluarga menyebut tim dokter rumah sakit tempat dia dirawat akan mengumumkan perkembangan kondisi kesehatan David Ozora hari ini. David disebut sudah mulai leluasa memberikan respons, namun belum sadar secara maksimal sejak 3 hari lalu. Kendati begitu, David masih harus dibantu dengan alat manset tracheostomy, yaitu tindakan medis berupa pembuatan lubang pada bagian depan leher untuk memasang tabung pernapasan. Lubang tersebut berfungsi menggantikan hidung dan mulut sebagai jalur pernapasan. Sejumlah tokoh telah ikut membesuk David dan keluarganya di rumah sakit, termasuk istri mendiang Presiden keempat Indonesia, Sinta Nuriyah Wahid. Dan pemirsa, untuk informasi terkini mengenai kondisi kesehatan David Latubahira, korban penganiayaan anak pejabat Dirjen Pajak, kita segera bergabung dengan rekan Agnes Purba yang saat ini berada di rumah sakit tempat David dirawat. Agnes, apakah Anda sudah mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi kesehatan David, Agnes? Ya, Agung dan pemirsa, memang kondisi kesehatan David Ozora, korban penganiayaan dari Mario Dandi Satrio ini memang semakin membaik. Sudah dikabarkan oleh omnya, yaitu Paman Rustam Hatala, bahwa sejak hari Minggu hingga saat ini memang kondisi dari David semakin membaik, seperti tidak lagi menggunakan alat bantu pernafasan seperti ventilator, sudah dapat merespon gerakan-gerakan kecil yang diberikan, kemudian sudah mulai sadar dan juga respon terhadap suara. Dan kalau menurut ketum dari PBNU, yaitu Yahya Khalil, ini mengatakan bahwa prediksi daripada pihak rumah sakit ini nantinya diprediksi dalam waktu dekat, maksud saya, ini David Ozora bisa kemudian pulih sepenuhnya, dan kita masih menantikan perkembangan berikutnya. Meski begitu, memang David Ozora ini masih perlu perawatan intensif di ruang ICU, dan tadi saya telah mengkonfirmasi kepada ayah dari David Ozora, yaitu Bapak Jonathan Latumahina, bahwa betul sekali pada hari ini pukul 3 sore akan dilaksanakan konferensi pers dari pihak Rumah Sakit Mayapada dan juga pihak keluarga mengenai kondisi secara detail dari kesehatan dan juga progres daripada David Ozora. Dan selain itu, tadi saya juga telah melakukan konfirmasi kepada kuasa hukum, yaitu Bapak Syawan Are, mengenai apa kemudian langkah-langkah hukum yang akan ditempuh oleh keluarga David mengenai kasus yang menimpa anaknya dari Jonathan Latumahina. Dan dari Bapak kuasa hukum Bapak Syawan Are ini menyatakan bahwa nantinya pada pukul 3 sore ini kemudian yang akan kita ketahui secara bersama langkah hukum apa yang akan ditempuh oleh pihak keluarga. Dapat kita ingat kembali bahwa David ini merupakan korban penganiayaan dari Mario Dandi Satrio pada 20 Februari lalu. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisyam ini mengungkapkan bahwa sebelumnya Shen yang juga telah menjadi tersangka, teman dari Mario ini, memprovokasi Mario untuk kemudian melakukan suatu tindakan atau aksi untuk kemudian yang kini telah menjadikan David Ozora sebagai korban. Ade menjelaskan insiden itu bermula setelah Mario mendapat informasi dari seorang teman perempuan bernama APA pada 17 Januari. APA memberitahukan bahwa AG atau Agnes mendapat perlakuan tak baik dari David. Itu yang kemudian menjadikan Mario Dandi atau MDS ini melakukan perlakuan atau penganiayaan terhadap David Ozora yang hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Mayapada. APA kini menjadi nama yang sekaligus menjadi saksi baru yang dinantikan oleh publik. Siapakah sosok di balik nama APA ini? Dan hingga kini polisi telah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Mario Dandi Satrio dan juga Shen Lukas Rotua Lumbantoruan sebagai tersangka. Sementara tingginya dorongan daripada publik untuk meminta Agnes juga turut ditangkap sebagai tersangka, ini yang kemudian akan kita nantikan nanti pada pukul 3 sore ataupun kabar terbaru dari Polres Metro Jakarta Selatan. Apa kemudian Agnes akan turut dijadikan tersangka, karena seperti yang kita ketahui dan diduga bahwa Agnes ini menjadi dalang dari kasus penganiayaan yang terjadi kepada David Ozora. Mario Dandi dan Shen saat ini telah dijerat
dengan pasal 76 Junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun, subsidiar pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman juga maksimal 5 tahun. Agung. Baik, Agnes, sudah ada beberapa tersangka yang kemudian ditetapkan. Terima kasih atas laporan Anda. Kita nantikan juga bagaimana konferensi pers ini berjalan agar kita juga bisa mengetahui langkah apa yang kemudian akan ditempuh pihak keluarga. Terima kasih, selamat bertugas kembali Agnes.